Kali ini saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah di dunia saham yang sering digunakan dan proses pembentukan candlestick. Video ini dibuat tanggal 22 April 2022, sehingga apabila ada aturan pemerintah yang berubah, maka ada part-part di video ini yang ikut berubah. Yang pertama tentang order book ya. Di semua online trading ada yang namanya order book, yaitu daftar penawaran jual beli yang diatur oleh tingkat harga dan mencantumkan jumlah saham yang ditawarkan. Ini harganya dan ini jumlah saham yang ditawarkan. Di dalam order book sendiri ada informasi nama emiten dan kode sahamnya GZCO di sini. Kemudian ada last, ini harga terakhir pada hari tersebut. Kemudian ada previous, ini harga terakhir di hari sebelumnya. Ada average, ini harga rata-rata di hari tersebut. Kemudian ada change, itu ada perubahan, persentase perubahan harga di hari tersebut. Kemudian ada open, harga opening, pembukaan perdagangan di hari tersebut. Kemudian ada high, harga tertinggi pada perdagangan di hari tersebut, dan low, harga terendah pada perdagangan di hari tersebut. Kemudian ada lot. Di sini ada 103.805 lot, yaitu satuan minimum pembelian saham itu satu lot. Dengan besaran satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Kemudian di sini ada frekuensi, banyaknya transaksi perdagangan di hari tersebut. Ada 30.045 kali perdagangan atau transaksi. Kemudian volume, jumlah transaksi perdagangan di hari tersebut, ada 5 juta sekian volumenya. Kemudian bid sama offer. Bid itu di sebelah kiri, harga penawaran pembelian. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menawar, bisa dipasang penawaran pembeliannya di sebelah kiri. Kemudian offer itu harga penawaran penjualan. Jika Bapak Ibu sudah punya barang dan ingin dijual, maka bisa ditawarkan di offer sebelah kanan. Kemudian ada total bid di sini, total penawaran pembelian. Jadi ini semua ditotalkan sama dengan di sini. Kemudian ada total offer, total penawaran penjualan. Ini semua ditotalkan, jumlahnya ada di sini. Nah, untuk di JUC ada informasi yang namanya foreign valuation, informasi apakah ada asing yang masuk atau keluar. Jika warnanya hijau, berarti ada yang masuk, dan jika warnanya kuning, berarti ada yang keluar. Ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum bisa membedakan antara frekuensi dan volume. Ini volume, yang ini frekuensinya. Jadi ibaratnya seperti ini. Jika ingin melakukan pembelian 1000 lot, ditransaksikan satu kali pembelian langsung 1000 lot, itu terhitung satu kali frekuensi antrian di sini. Dan apabila 1000 lot tersebut ingin ditransaksikan 10 kali dengan pembelian masing-masing 100 lot, maka akan terhitung 10 kali frekuensi di sini. Seperti itu. Nextnya, fraksi harga saham. Aturannya terakhir tahun 2016, fraksi harga untuk saham kurang dari Rp200 per sahamnya, per lembarnya, itu fraksinya satu ya. Contohnya di sini, Toys 197, 198, 199. Satu fraksinya Rp1. Harganya masih di bawah 200. Kemudian untuk harga 200 sampai 500, fraksi harganya Rp2. Di sini 216, 218, 220. Perbedaan fraksinya Rp2. Kemudian untuk harga 500 sampai 2000, fraksi harganya berlaku Rp5 ya. Dari 550 ke 555 ke 560. Perbedaannya satu fraksi Rp5. Kemudian harga 2000 sampai 5000 per sahamnya,
fraksi harganya Rp10. Jadi ini saya ambil dari Mirai. Untuk Adaro harganya dari 3.260, 3.270, 3.280. Jadi perbedaan satu fraksinya Rp10. Dan yang terakhir, untuk harga di atas 5.000 berlaku fraksi Rp25. Contohnya di BMRI 8.250, 8.275, 8.300. Perbedaan satu fraksinya Rp25. Kemudian ada istilah HK, hajar kanan. Jadi pembelian langsung di harga teratas, offernya tanpa antrian beli. Jadi langsung beli di 220 sebanyak berapa lot gitu. Namanya hajar kanan. Kemudian haki itu penjualan langsung di harga bid teratas. Di sini syaratnya harus sudah punya barang karena mau menjual tanpa antrian, jadi langsung dibanting ke kiri, hajar kiri. Kemudian istilah yang lain ada ARA ya, auto reject atas, kenaikan harga sampai batas maksimal di hari tersebut. Jadi offernya sudah nggak ada karena semua sudah diborong, pindah ke bid semua. Nah di BI terakhir aturan 2020 besaran ARA tergantung pada harga acuan saham yang telah dimasukkan anggota bursa ya. Jadi untuk harga acuannya 50 sampai 200 itu arah kenaikannya sampai 35%. Untuk harga sahamnya 200 sampai 5.000 kenaikan arahnya sampai 25%. Dan untuk harga di atas 5.000 kenaikannya 20%. Untuk contoh di sini harganya di range 200 sampai 5.000 sehingga kenaikannya 25%. Kemudian ada auto reject bawah, penurunan harga saham sampai batas maksimal di hari tersebut. Jadi yang tadi itu offernya yang kosong, kalau yang ini bidnya yang kosong, jadi tidak ada antrian belinya. Ketentuannya tidak seperti ARA ya, jadi semuanya sejak tahun 2020 itu 7%. Ya, di sini 7% untuk semua fraksi harga saham. Kemudian kita akan mengenal cut loss, stop loss, trailing stop, dan profit taking. Beberapa pemula tidak tahu bedanya cut loss, stop loss, dan trailing stop. Jadi untuk cut loss, strategi untuk menghindari kerugian lebih besar. Keputusan ini diambil saat kondisi sahamnya nyangkut. Jadi biasanya belum punya planning gitu cut loss-nya di mana. Tapi setelah sahamnya nyangkut dalam misalnya sampai minus 10% baru melakukan penjualan, itu yang dinamakan cut loss gitu. Jadi misalnya di sini ada order book seperti ini, belinya di 1.360 misalnya. Kemudian harga closingnya di sini. Kemudian pas closing ingin menjual karena di awalnya tidak punya planning, jadi dia cut loss dari belinya 1.360 dia jual ke 1.315. Kalau stop loss, perintah otomatis untuk menjual saham ketika saham mencapai harga tertentu. Jadi sebelum melakukan pembelian, trader sudah punya planning buat melakukan stop loss. Jadi misalnya pada saat beli di 1.360 sudah punya planning apabila harganya turun ke 1.330 dia maka otomatis akan terjual. Itu stop loss. Kemudian trailing stop, perintah otomatis untuk menentukan stop loss berdasarkan pergerakan harga. Nah, biasanya tindakan ini dilakukan saat kondisi saham sedang untung dan meminimalisir kerugian. Jadi misalnya ada saham yang rally ya, rally misalnya belinya di low-nya di sini nih, di 1.250, kemudian dia naik sampai ke 1.400 di high-nya, kemudian dia turun dari 1.400 turun ke 1.350 misalnya. Nah, ada trader yang memasang trailing stop gitu, jadi dia nggak akan kembali nol lagi keuntungannya gitu, jadi meminimalisir kerugiannya dia.
dengan modal 1250 ini dia masih untung bisa menjual di 1350 dengan dia memasang trailing stop walaupun harganya sudah mencapai 1400. Seperti itu. Kemudian profit taking itu menjual saham dalam keadaan untung ya. Jadi di kondisi untung kita bisa jual di antrian jual atau bisa langsung haki gitu. Kemudian kita akan membahas tentang pembentukan candlestick. Nah, candle itu terbentuk dari pergerakan bid offer ya. Tadi kita sudah mengenal bid dan offer. Nah, sedangkan bid dan offer ini terbentuk dari orderan pembelian dan penjualan ya. Nah, orderan pembelian dan penjualan ini kan terbuat dari uang atau cash gitu. Sehingga candle itu terbentuk dari uang yang ditata dalam order pembelian dan penjualan. Institusi atau orang yang mempunyai banyak uang ini dapat melukis candle. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau hijau, opennya ada di bawah, close-nya ada di atas. Kalau merah, opennya di atas, close-nya ada di bawah. Dan ini adalah titik-titik terendah dan titik tertingginya. Jika order book-nya hijau seperti ini, openingnya dia ada di bawah di 8.000, kemudian high-nya itu di 8.400 dari di sini, dan close-nya di 8.300. Jadi di sini 8.000, low-nya 7.925, high-nya 8.400, dan close-nya di 8.300 dari sini. Untuk yang di sini, open-nya di atas di 1.330 di sini, high-nya itu ada di 1.400 di sini, kemudian close-nya itu ada di 1.315 asnya ya, dan high-nya ini low-nya di sini 1.250. Seperti itu ilustrasi pembentukan candle. Nah, setiap time frame di fitur TradingView ada banyak time frame ya, dari menit sampai monthly. Setiap time frame ini akan membentuk satu candle gitu. Dan kumpulan candlestick dalam time frame kecil akan membentuk candlestick di time frame yang lebih besar. Misalnya candlestick yang terbentuk di time frame 5 menit itu berjumlah 3 candle. Kalau kita lihat di candlestick 15 menit itu hanya satu candle saja. Contohnya seperti ini. Untuk saham BMRI tadi kita sudah mengenal ya opennya di mana. Nah, ini ada view 1 jam dan ini daily. Dalam 1 jam dia opening di 8.000 di sini. Kemudian high-nya dia sampai 8.400 di sini. Kemudian low-nya dia di 7.925 di sini. Dan close-nya ya. Close-nya dia di 8.300 di sini. Ini jumlahnya ada 5 candle, artinya 5 jam, dan jika ini dikumpulkan akan membentuk satu candle daily. Maka pembacaannya kan sama, low-nya 8.000, high-nya 8.400, tadi openingnya 8.000, low-nya 7.925, high-nya di 8.400, dan closing-nya di 8.300. Seperti itu proses pembentukan candle. Jadi dari uang ditata di bid offer akan menghasilkan sebuah candle. Kumpulan candle akan menjadi candle yang lebih besar lagi. Sekian sharing dari saya. Share dan subscribe jika bermanfaat. Terima kasih.